Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramadan Biarsa, NIM 114170050 dari kelas A, SIL dan Penginderaan Jauh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh. Sebelumnya, peranan penginderaan jauh itu apa? Jadi peranan penginderaan jauh itu untuk menyediakan informasi visual mengenai objek yang terdapat pada suatu lokasi di permukaan bumi, diambil dengan menggunakan sensor satelit ataupun sarana lainnya. Kemudian, sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan dilakukan, informasi ini akan diolah, dianalisa, diinterpretasikan, dan disajikan dalam bentuk informasi spasial dan peta tematik tata ruang. Kemudian dari kelebihan dan kekurangan penginderaan jauh, untuk kelebihannya yakni citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan aslinya, dengan relatif lebih lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Kedua, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra, sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak. Lalu, pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang, sehingga analisisnya juga dapat berdasarkan variasi temporal. Lalu, citra dapat dibuat secara tepat, meskipun untuk daerah yang sulit dijangkau. Untuk kekurangannya, yakni tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, lalu daya tembusnya terhadap air terbatas. Kemudian akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ. Disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Lalu untuk aplikasi penginderaan jauh pada wilayah pesisir dan kelautan, ini khususnya perikanan dan pengolahan wilayah pesisir dan lautan telah banyak dilakukan. Yakni seperti deteksi daerah potensial penangkapan ikan, kelayakan lokasi untuk pengembangan, misalnya pariwisata dan budidaya perikanan, kemudian pemetaan daerah ekosistem sensitif. Dapat dilihat di peta ini ada peta daerah potensi penangkapan ikan di perairan Madura. Jadi dapat dilihat dari legenda ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai untuk potensi daerah penangkapan ikannya. Lalu untuk peta kesesuaian wilayah pengembangan, yakni contohnya ada wilayah untuk wisata, yakni snorkeling maupun juga diving, dengan ada yang sesuai maupun yang tidak sesuai, maupun juga kurang sesuai. Kemudian ada peta, ya peta yang menunjukkan sebaran terumbu karang di Pulau Ndana, karena juga terumbu karang ini merupakan ekosistem yang sensitif karena berperan penting, salah satunya untuk breeding dari organisme laut. Lalu kemudian ada aplikasi penginderaan jauh untuk evaluasi lokasi SPBU di Yogyakarta. Jadi evaluasi lokasi SPBU ini dikaji berdasarkan penilaian pada parameter sempadan sungai, koefisien dasar hijau dan koefisien dasar bangunan, lalu kepadatan lalu lintas, kemudian jarak antar SPBU, dan kesesuaian lokasinya berdasarkan RT RW Kota Yogyakarta. Lalu ini ada contoh petanya dari yang evaluasi yang dilakukan oleh peneliti ini, yakni peta kesesuaian lokasi SPBU dengan parameter-parameter yang telah disebutkan, dengan ada yang sesuai maupun ada yang tidak sesuai.
Sebelumnya data ini dilakukan dengan interpretasi citra yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian ada data mengenai pengharkatan dari lokasi-lokasi SPBU di Kota Yogyakarta yang menunjukkan kesesuaian lokasi SPBU tersebut, di mana ada yang lokasinya sangat sesuai, yakni di SPBU Patangpuluhan dengan memenuhi semua parameter. Lalu dari kajian yang dilakukan penulis juga terdapat rekomendasi lahan untuk SPBU di Kota Yogyakarta, yakni disesuaikan dengan parameter-parameter yang telah disebutkan sebelumnya. Lahan yang pertama yakni ada lahan yang ada di ruas Jalan Timoho dengan koordinat sekian dengan luas 3.000-an meter persegi, lalu ada lahan di ruas Jalan Hos Cakro Aminoto di Tegalrejo dengan koordinat lokasi sekian. Kemudian ada aplikasi penginderaan jauh untuk analisis perubahan debit puncak akibat perubahan penggunaan lahan di Daskreo. Jadi peneliti ini menggunakan analisis perubahan penggunaan lahan untuk mencari estimasi debit puncak di Daskreo. Jadi penyadapan data menggunakan citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk estimasi debit puncak yang menghasilkan berdasarkan metode rasional hasil estimasi debit puncak Daskreo tahun 92 sebesar 28,88 meter kubik per detik. Kemudian pada tahun 99 sebesar 368,71 meter kubik per detik, di mana ini ada hasil estimasi yang mengalami kenaikan debit puncaknya. Jadi kemudian ada pengaruh perubahan luasan penggunaan lahan yang signifikan dapat mempengaruhi volume air aliran runoff adalah lahan sawah yang pada tahun 92 seluas 24,89 km persegi menjadi 15,47 km persegi pada tahun 99. Kemudian ada peningkatan luas lahan permukiman dari 13,29 km persegi pada tahun 92 menjadi 20,42 km persegi pada tahun 99. Jadi kesimpulannya yakni perubahan penggunaan lahan di Daskreo mengalami penurunan kualitas dalam menahan lajur aliran permukaan, sehingga debit puncaknya terjadi peningkatan karena adanya perubahan penggunaan lahan, misalnya lahan sawah yang berkurang menjadi sekian kilometer persegi, kemudian ada peningkatan lahan pemukiman menjadi seluas 20-an kilometer persegi. Jadi perubahan penggunaan lahan ini dapat dilihat di peta penggunaan lahan dari interpretasi data citra yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 92 dan 99. Ditemukan adanya perbedaan penggunaan lahan yang signifikan mempengaruhi laju air permukaan, yakni sawah dan juga permukiman. Dengan pengurangan lahan sawah dan penambahan lahan permukiman menjadikan debit alir puncak mengalami peningkatan. Lalu untuk koefisien aliran di Daskreo pada 2 tahun berbeda ini mengalami peningkatan nilainya, yakni faktor terbesarnya adalah faktor perubahan penggunaan lahan tadi. Dapat dilihat di tahun 92 tidak ada koefisien aliran yang ekstrim, kemudian pada tahun 99 terdapatnya koefisien aliran yang ekstrim, kemudian menambahnya koefisien aliran yang lebih tinggi di beberapa tempat. Kemudian ini adalah referensi saya dalam mempresentasikan aplikasi penginderaan jauh ini.
yakni untuk wilayah pesisir dan lautan, lalu untuk evaluasi lokasi SPBU, lalu untuk analisis debit puncak terhadap perubahan penggunaan lahan dengan aplikasi penginderaan jauh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.